6 berkah-berkah penting bagian dari 38 berkah mulia dalam Manggala Sutta. 1. Menghindari pergaulan dengan orang dungu. 2. Bergaul dengan yang bijaksana. 3. Menghormati mereka yang patut dihormati. 4. Bertempat tinggal di lingkungan yang sesuai. 5. Telah melakukan banyak perbuatan berjasa di masa lampau. 6. Menuntun diri ke arah yang benar. Berkah-berkah penting meliputi kualitas-kualitas yang paling mendasar dan pokok yang harus dimiliki setiap orang. Elemen-elemen dari kelompok ini harus dibentuk untuk memperoleh kemajuan duniawi dan spiritual. 1. Menghindari pergaulan dengan orang-orang dungu. Orang-orang dungu adalah mereka yang tidak dapat membedakan benar dari yang salah dan sebagai akibatnya menimbulkan kerugian pada orang lain melalui perbuatan mereka. Mereka tidak memperhatikan moralitas dasar karena mereka tidak peduli terlalu banyak tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Dengan bergaul secara tidak waspada dengan orang-orang demikian, akan sulit untuk memperoleh kemajuan duniawi dan spiritual karena selalu saja ada kecenderungan untuk bertingkah laku dalam cara yang sama. Lebih jauh lagi, akan sulit untuk berkeinginan atau memiliki motivasi untuk melakukan perbuatan baik atau mengembangkan diri sendiri. Akan tetapi, kita harus siap untuk memberikan bantuan apabila diperlukan dan juga membantu yang lainnya untuk mengembangkan diri mereka. Dengan demikian, kita tidak sepantasnya menghindari mereka yang dungu secara keseluruhan. Apa yang penting adalah kita bersikap waspada setiap saat dan jangan pernah mengizinkan diri kita sebaliknya terpengaruh oleh mereka. Berkah ini berada di urutan teratas dari daftar Buddha dan jelas merupakan suatu berkah yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap individu karena tanpa berkah ini tiada siapapun yang patut diteladani. 2. Bergaul dengan yang bijaksana. Orang-orang bijaksana adalah mereka yang telah memiliki kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dari yang salah dan dengan demikian menghindar dari menyebabkan kerugian pada orang lain. Mereka mewaspadai bahwa perbuatan mereka memiliki konsekuensi bukan hanya pada kehidupan mereka saat ini, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Mereka melarang perbuatan jahat dan mendorong perbuatan baik. Kita harus selalu berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang lurus dan bermoral baik, karena persahabatan yang baik sungguh penting dalam hidup kita, tidak peduli tahap kemajuan mana yang telah kita capai. 3. Menghormati mereka yang patut dihormati. Orang tua kita, orang yang lebih tua, dan para guru adalah orang-orang yang harus kita hargai dan hormati. Kita dapat menghormati mereka secara duniawi atau melalui tingkah laku kita. Dengan memberikan mereka penghargaan dan penghormatan, kita mendapat keuntungan dari panduan mereka dan terus belajar dari mereka. 4. Bertempat tinggal di lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang sesuai memiliki tujuan duniawi dan spiritual. Secara duniawi, ia berarti tempat yang damai di mana kehidupan dan harta milik lumayan terjamin. Secara spiritual, ia berarti tempat di mana seseorang mampu mempelajari dan mempraktikkan ajaran Buddha dalam kedamaian. Berkah dari bertempat tinggal di lingkungan yang sesuai mengizinkan kemajuan duniawi dan spiritual. 5. Telah melakukan banyak perbuatan berjasa di masa lampau. Kita secara terus-menerus menerima hasil dari perbuatan masa lampau kita. Sebagai contoh,
Apabila kita telah membantu banyak orang di masa lampau, ada kemungkinan ketika diri kita membutuhkan bantuan, kita akan menerima bantuan dari beberapa orang yang pernah kita bantu sebelumnya. Dengan cara yang sama, jika kita terus membantu orang lain sekarang ini, ada kemungkinan di masa mendatang kita akan menerima bantuan dari seseorang yang telah kita bantu. Dengan demikian, kita harus secara terus-menerus melakukan perbuatan baik untuk masa yang akan datang. Merupakan berkah ganda telah melakukan perbuatan berjasa di masa lampau dan mampu untuk terus-menerus melakukan perbuatan baik untuk masa yang akan datang. 6. Menuntun diri ke arah yang benar. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa mereka ada di jalan yang salah, terlebih-lebih menyadari jalan yang benar yang seharusnya mereka ambil. Jalan yang salah adalah tindakan tidak bermoral, ketamakan, dan kebodohan. Jalan yang benar adalah tindakan yang bermoral, dermawan, dan memiliki kebijaksanaan. Oleh sebab itu, mengetahui jalan yang benar adalah berkah tertinggi dan menuntun diri di arah kemajuan duniawi dan spiritual. 7 berkah-berkah pendukung bagian dari 38 berkah mulia dalam Manggala Sutta. 1. Memiliki pendidikan yang baik. 2. Terampil dalam pekerjaan. 3. Mematuhi peraturan kedisiplinan. 4. Bertutur kata yang menyenangkan. 5. Menyokong orang tua kita. 6. Menjaga pasangan hidup dan anak-anak kita. 7. Memiliki pekerjaan yang tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain. Kelompok berkah-berkah ini berhubungan dengan persiapan kita menuju kehidupan orang dewasa dan berkeluarga dan merupakan faktor-faktor yang diperlukan untuk kehidupan yang sukses, seimbang, dan duniawi yang baik. Memiliki berkah-berkah pendukung ini mengizinkan kemajuan yang lebih lanjut menuju nilai-nilai ideal yang lebih tinggi. Memiliki pendidikan yang baik. Ini merujuk pada pendidikan umum dan pendidikan moral. Pendidikan umum yang baik penting untuk kesejahteraan duniawi kita, dan pendidikan moral yang baik seperti mempelajari ajaran Buddha, penting untuk kesejahteraan spiritual kita. Terampil dalam pekerjaan. Kita harus mampu menyokong diri kita sendiri dan keluarga kita, dan mematuhi hal ini, kita harus mampu memiliki penghidupan yang layak. Kita harus memiliki keahlian dan kualifikasi yang diperlukan, dan menggunakannya dengan baik dalam pekerjaan kita. Dengan mampu berpenghidupan dengan layak dan tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup atau mengambil jalan yang tidak jujur atau kejahatan, diperlukan untuk perkembangan duniawi dan spiritual. Mematuhi peraturan kedisiplinan. Melaksanakan 5 sila menguatkan ketetapan hati dan kemampuan kita untuk menghindari perbuatan yang tidak bermoral dan merugikan. Mengikuti peraturan kedisiplinan yang demikian akan menjaga kita dari masalah kesulitan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan jahat. Bertutur kata yang menyenangkan. Ucapan adalah bentuk utama dari berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Apabila kita sering berbohong, gosip, marah, atau membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain, kita akan memiliki banyak musuh dan orang-orang tidak akan menyukai dan mempercayai kita. Hal ini akan menghalangi kemajuan duniawi dan spiritual yang ingin kita capai. Oleh karena itu, kita harus selalu berbicara apa yang benar, bermakna, menyenangkan dan bermanfaat untuk kebaikan diri kita dan yang lainnya juga. Menyokong orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita ke dunia ini dan menjaga kita dari sejak lahir. Hanya orang-orang kejam dan tidak peduli yang tidak akan membantu orang tua mereka sendiri.
kita harus menunjukkan rasa terima kasih dengan menyokong mereka secara materi dan jasmani apabila diperlukan, dan dengan selalu membalas cinta kasih dan perhatian mereka. Buddha berkata bahwa satu-satunya cara kita dapat sepenuhnya membalas budi orang tua kita adalah dengan berbagi dan menanamkan diri mereka dalam Dhamma. Menjaga pasangan hidup dan anak-anak kita. Walaupun hal ini kelihatannya cukup jelas, ada orang-orang yang tidak memenuhi kewajiban dasar ini terhadap keluarga mereka. Kita harus menyokong dan bersikap setia kepada pasangan hidup kita dan menyediakan kebutuhan materi kepada anak-anak kita, dukungan orang tua dan pendidikan yang baik. Ini meliputi kewajiban kepentingan dalam mengajari mereka tentang Dhamma untuk kedamaian dan kebahagiaan jangka panjang mereka. Menjaga keluarga kita dengan baik berarti kita memiliki rumah tangga yang damai dan harmonis, dan hal ini merupakan faktor penting lainnya yang diperlukan untuk perkembangan spiritual. Memiliki pekerjaan yang tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain. Sesuai dengan jalan Arya berunsur 8, kita harus menghindari pekerjaan yang melibatkan pembunuhan, perdagangan manusia, senjata, racun, dan minuman keras. Pekerjaan yang tidak etis, tidak bermoral, dan gelap juga pantas dihindari. Melibatkan diri dalam pekerjaan apapun yang menyebabkan kerugian pada pihak lain tidak akan pernah memberikan ketenangan batin yang sejati pada seseorang yang diperlukan untuk perkembangan spiritual. Melibatkan diri dalam pekerjaan apapun yang menyebabkan kerugian pada pihak lain tidak akan pernah memberikan ketenangan batin yang sejati pada seseorang yang diperlukan untuk perkembangan spiritual. Oleh sebab itu, merupakan berkah tertinggi jika kita dapat memperoleh penghidupan lewat jalan yang terbebaskan dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Itulah 6 berkah-berkah penting dan 7 berkah-berkah pendukung bagian dari 38 berkah mulia dalam Manggala Sutta. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.